Kali ini aku mau share lebih dari 10 sumber income aku sebagai business owner, content creator, dan juga beberapa side hustle yang pernah aku coba. Siapa tahu bisa jadi ide buat kamu kan? Let's go! Part 1, kita mulai dari bisnis dulu ya. Nah, ada dua cara business owner bisa dapat duit dari bisnisnya. Yang pertama itu gaji owner, dan yang kedua itu profit sharing. Kita bahas dari gaji business owner dulu ya. Yes, in case kamu nggak tahu, business owner itu dapat gaji dari bisnisnya. Terutama kalau kamu adalah seorang working partner atau kamu adalah owner yang keluar waktu dan tenaga untuk urusin bisnis kamu. Nah, karena aku adalah working partner dalam bisnis aku, makanya aku dapat gaji owner. Dan gaji owner ini jumlahnya tuh fix ya tiap bulan. Kayak contohnya, kalau misalnya gaji ownernya itu 5 juta gitu, berarti ya tiap bulan ditransfer 5 juta. Kenapa jumlahnya fix? Tujuannya untuk menciptakan kestabilan income untuk business owner, biar business ownernya juga bisa lebih gampang untuk mengatur keuangan pribadi seperti untuk bayar cicilan, bayar tagihan, atau mungkin mau nabung untuk beli rumah atau kendaraan. Next, profit sharing business. Nah, ini bagian serunya jadi business owner, yaitu menikmati profit sharing. Nah, profit sharing itu adalah pembagian persentase dari keuntungan bisnis. Dan kalau misalnya bisnisnya lagi cuan luber, ya kamu dapat profit sharing lebih banyak. Tapi kalau misalnya jualannya lagi sepi, ya kamu dapat lebih dikit. Nah, meskipun profit sharing ini tuh lebih unpredictable, tapi anggap aja kamu bisa dapat uang kaget dari bisnis kamu. Gitu, tanpa kamu harus takut tidak bisa membayar biaya hidup karena masih ada gaji owner. Jadi kalau bisa disimpulkan, gaji owner itu kasih kestabilan income untuk business owner, dan profit sharing itu untuk menikmati naik dan turunnya bisnis. Sebelum aku lanjut ke sumber income lainnya, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan tips bisnis lainnya. Next, aku lanjut ke part 2, yaitu sumber income sebagai content creator. Yang paling pertama itu yang paling obvious ya, yaitu endorsement. Buat yang belum tahu, endorsement itu berarti aku kerjasama dengan brand dan untuk mempromosikan produk mereka di konten aku, dan in return mereka membayar aku sejumlah fee. Nah, untuk endorsement aku terima di Instagram dan juga di TikTok. Untuk sekarang, aku belum menerima endorsement di YouTube karena untuk sekarang ya, aku masih mau lebih fokus ke konten-konten yang tidak bersponsor. Kadang orang suka pikir ya, begitu ada content creator yang terima endorse gitu, itu mah endorsean doang, nggak tentu produknya bagus gitu. Nah, percayalah, kita sebagai content creator gitu ya, kita sangat memfilter produk-produk yang kita endorse gitu. Karena yang on the line atau yang dipertaruhkan itu adalah reputasi kita gitu. Karena aku juga nggak mau merekomen suatu produk yang jelek atau malahan merugikan orang, karena at the end of the day berarti reputasi aku dong yang dirugikan. Dan jujur aku udah beberapa kali ya nolak brand karena aku rasa produknya itu kurang oke, kayak misalnya produknya itu kayak pinjol gitu atau apalah yang kurang oke, atau aku kadang rasa nggak cocok aja sih sama audiens aku. By the way, endorsement itu nggak langsung datang ya guys. Kalau misalnya kamu rasa kamu mau jadi content creator dan dalam 1 minggu langsung dapat endorsement, itu nggak mungkin gitu. Dulu aku malahan endorsement pertama aku tuh datang pas aku mencapai sekitar 10.000 followers gitu, dan itu pun rate aku tuh masih murah banget gitu. Waktu itu cuman berapa ratus ribu gitu, dan pelan-pelan seiring followersnya makin meningkat dan juga kualitas followersnya makin meningkat, baru bisa pelan-pelan naikin rate. Kedua, selain dari endorsement sebagai content creator, aku juga dapat duit dari events. Nah, cara dapat duit dari events itu juga ada dua gitu ya. Pertama, aku bisa dipanggil untuk sharing sebagai pembicara, atau aku diundang ke eventsnya sebagai tamu untuk mempromosikan events tersebut. Sebagai pembicara, aku udah pernah dipanggil di beberapa events, baik yang online maupun offline, dan juga di beberapa kampus seperti Telkom University dan juga Universitas Indonesia untuk sharing tentang bisnis dan juga keuangan. Kalau untuk mempromosikan events, itu contohnya waktu itu aku diundang ke Jakarta X Beauty sebagai tamu untuk syuting-syuting suasana di sana, dan juga untuk mengajak followers aku untuk mampir ke events tersebut. Next, sebagai content creator, aku juga dapat income dari affiliate. Nah, aku aktif di dua ya, TikTok affiliate dan juga Shopee affiliate gitu. Tapi jujur aku lebih aktif di Shopee affiliate, kayak bagi-bagi link Shopee gitu. Sebenarnya ya,
temen aku mayoritas yang content creator rata-rata lebih cuan atau bahkan lebih jalan di TikTok affiliates gitu. Nah, cuman di aku kurang jalan karena aku kan bahasnya itu bisnis dan keuangan kan. Agak aneh aja kalau tiba-tiba aku bahas skincare atau perabot rumah tangga gitu, karena orang udah terbiasa dengerin aku atau nontonin aku untuk konten bisnis dan keuangan. Nah, kalau kamu mau coba jadi TikTok affiliate, aku lihat teman-teman aku banyak yang berhasil dengan tipe-tipe konten yang kayak curhat tentang pengalaman hidup atau curhat tentang relationship, habis itu diselipin produk skincare. Oh ya, by the way, mumpun lagi curhat, aku mau pasang moisturizer dulu nih, by the way cobain ya seperti itulah. Tapi kalau Shopee affiliate di aku lebih jalan karena aku nggak harus bikin konten video khusus untuk ngejual produk itu gitu. Aku bisa aja sebar link Shopee di Instagram story aku gitu. Dan aku kadang sering aja gitu sharing-sharing produk lucu yang aku ketemu. Biasanya sih perlengkapan rumah tangga ya di Instagram story, habis itu aku selipin aja link Shopee-nya. Lagian Instagram story kan sifatnya very personal kan gitu. Meskipun aku biasanya video panjang begini aku bahas itu bisnis sama keuangan, tapi kalau Instagram story kan aku bebas sharing tentang kehidupan personal aku gitu. Aku bisa sharing tips masak-masak atau kehidupan aku di apartemen gitu. Dan aku gampang banget untuk selipin produk-produk yang menurut aku lucu kayak gitu. Atau bisa juga aku bisa spill baju-baju yang aku pakai gitu. Next, sebagai content creator, aku juga dapat duit dari AdSense. Yes, YouTube aku sudah monetize ya. Jadi aku dapat AdSense dari video panjang dan juga dari YouTube Shorts. Dan juga thank you banget kepada teman-teman yang udah rajin banget pantengin video aku, because I wouldn't be here without you. Jadi thank you banget atas supportnya gitu. Jujur gak nyangka ya, aku ngonten aktif di YouTube selama 1 tahun udah bisa monetize gitu. Tapi ya kalau Tuhan udah merencanakan, pasti Tuhan buka jalan. Lumayan banyak ya income sebagai content creator. Jujur aku nggak nyangka kalau aku bakal bisa jadi seorang influencer, karena 2 tahun yang lalu aja aku nggak berani ngomong depan kamera. Tapi syukurnya aku bersyukur banget kalau aku sudah memberanikan diri untuk ikut kelas kontennya teman aku Victoria Wong, karena itu bener-bener completely change my life. Dan aku bener-bener belajar banyak banget dari nol sampai sekarang gimana caranya untuk bikin konten yang bagus yang orang mau nonton. Kalau kamu mau kepoin kelas kontennya, kamu bisa cek link di description dan pakai kode diskon aku yaitu Kelly, dan siapa tahu ini bisa jadi pintu rezeki buat kamu juga. Next, part 3, aku masuk ke sumber income aku dari investasi. Yang pertama itu capital gain. Nah, simpelnya capital gain adalah income dari kenaikan harga investasi. Kalau misalnya nih contoh, kamu beli reksadana pas harganya itu 100 gitu. Habis itu kamu jual pas harganya 120 gitu. Nah, selisih dari harga kamu beli dengan harga kamu jual yang 20.000 itu, cuannya itu adalah capital gain. Sekarang aku investasi di instrumen apa aja? Nah, sekarang sih aku investasi pertama di reksadana pasar uang, nah itu untuk dana darurat aku. Terus aku juga invest di deposito bank, aku juga invest di reksadana saham, terus aku juga invest di saham blue chip. Nah, ini aku invest ya, bukan trading karena aku nggak jago dan males juga analisa, jadi aku beli dan aku hold. Nah, aku juga invest di indeks S&P 500. Nah, ini sebenarnya adalah ya saham US gitu, tapi instead of aku beli sahamnya satuan kan harus analisa, dan aku juga nggak ngerti kondisi pasar di US kan, jadi aku beli indeksnya aja. Aku nggak investasi di kripto karena aku nggak ngerti, dan aku juga nggak investasi di emas karena buat aku pribadi aku nggak cocok dengan emas gitu. Karena at the end of the day, investasi itu cocok-cocokan gitu ya, dan juga kamu invest di apa yang kamu paham dan kamu percaya gitu. Jadi jangan ikut-ikutan orang, kalau misalnya si A bilang reksadana, kamu beli reksadana gitu. Nggak, do your own research, dan kamu benar-benar pilih instrumen yang kamu percaya, kamu yakin, dan kamu kenal. Income kedua sebagai investor adalah dividen gitu. Karena aku investasi di saham blue chip, ya mereka pasti bayar dividen cash gitu most of the time gitu kan. Dan itu biasanya sekali
tiap tahun, kadang-kadang bisa 2 kali gitu, but basically itu dividennya akan masuk ke rekening aku. Ya lumayan lah gitu ya buat uang jajan gitu kan. Nah, in case kamu nggak tahu dividen adalah pembagian profit dari suatu perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, konsepnya itu mirip dengan profit sharing, tapi kalau profit sharing kan untuk bisnis yang skalanya tuh lebih kecil gitu ya, UMKM gitu. Kalau misalnya udah PT TBK, apalagi yang dijual di Bursa Efek, biasanya mereka membagikannya dividen. Jadi itulah semua sumber income yang masih jalan sekarang, tapi video ini belum kelar karena aku juga mau share sumber income atau side hustle yang pernah aku jalanin, cuman udah nggak jalanin lagi, siapa tahu bisa jadi ide buat kamu. Kita masuk ke part 4, income lain-lain. Nah, yang pertama aku pernah coba adalah gaji kantoran. Yes, once upon a time aku pernah kerja kantoran gitu ya. Dan waktu itu tuh gajinya di bawah UMR, terus jam kerjanya tuh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan aku kerja dari Senin sampai Sabtu, and I was so miserable. Di situ aku kepikir gitu, kalau suatu hari aku punya bisnis, aku mau punya kebijakan jam kerja yang fleksibel, biar karyawan aku juga bisa punya kehidupan di luar kerjaan. Ya mungkin aku bukan business owner sultan yang bisa bayar gaji sebesar perusahaan besar gitu ya, tapi at least aku bisa memberikan kebebasan waktu kepada karyawan aku untuk memiliki kehidupan dan juga side hustle. Jadi kalau aku boleh saran, kalau kamu lagi consider untuk cari kerjaan kantoran gitu, pilih kerjaan yang kebijakannya itu hybrid atau WFH, biar kamu juga bisa mencari income tambahan dan kamu bisa produktif, memiliki work-life balance gitulah. Next, aku juga pernah coba untuk freelance gitu. Nah, ini sih terserah kamu ya, tergantung skill kamu apa. Kalau misalnya kamu jago fotografi, ya kamu bisa buka jasa fotografi. Kalau kamu jago nulis, ya kamu bisa freelance jasa nulis. Nah, kalau aku sih dulu karena aku backgroundnya itu kuliah interior design, makanya dulu aku sempet jalanin freelance interior. Jadi waktu itu tuh aku terima untuk bikin gambar denah ruangan, denah rumah, gambar interior 3D gitu. Ya lumayan lah untuk nambah-nambah income gitu kan. Apalagi waktu itu tuh aku masih kerja kantoran dengan gaji yang di bawah UMR. Jadi lumayan lah buat nambah duit gitu. Next, aku juga pernah coba joki tugas gitu ya. Nah ini aku jalanin itu pas awal pandemi gitu. Gara-gara bisnis events aku sepi total gara-gara pandemi kan nggak boleh acara kan. Jadi aku butuh income. Dan kebetulan karena kuliah itu semuanya pada online, jadi mahasiswa pada banyak yang mencari orang yang mau bantu bikin tugas mereka gitu, dan tiba-tiba muncul aja gitu peluang joki tugas gitu. Dan ya aku terima-terimain aja yang memang mata kuliahnya sesuai dengan apa yang aku bisa gitu. Biasanya sih aku terima accounting, keuangan, atau enggak manajemen. Lumayan lah untuk nambah-nambah income, apalagi di masa-masa pandemi pas bisnis events aku sepi total gitu ya. Dan juga sambil aku membangun karir aku sebagai content creator. Dan begitu aku udah menghasilkan sebagai content creator, aku udah stop menerima joki. Nah, sejauh ini kan aku udah share banyak banget sumber income yang bisa kamu coba kan. Nah, tapi jujur, mayoritas yang aku share ini sifatnya itu nggak stabil, kecuali gaji gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa atur income yang nggak stabil, kayak freelance gitu? Tenang, udah aku share semuanya di videoku yang ini, jadi kalau kamu bisnis atau freelance atau income yang nggak stabil, nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.